Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, ya, nikmat umur panjang sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan, bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan puasa untuk yang kelima harinya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak umat manusia yang ada di bumi. Hadirin rahimakumullah. Sesuai ayat yang tadi saya bacakan, penggalan ayat yang saya bacakan, la'allakum tattaqun. Nah, di sini saya akan membahas meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 indikator yang harus kita kerjakan kalau kita ingin menggapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4 itu apa indikatornya? Yang pertama, al-khauf minal jalil, ya. Rasa takut kepada Allah. Nah, ini penting. Takwa, wujud takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan melakukan kejahatan, melakukan hal yang buruk, kita akan berpikir ulang. Ini momentum bulan Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah. Yang kedua, al-amal bil tanzil, ya, melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Islam. Banyak hal yang bisa kita tiru dari ulama-ulama khos mengenai amalan-amalan yang menurut syariat Islam. Contoh misalkan amalan di bulan Ramadan, kita perbanyak sholawat, kita perbanyak tadarus, kita perbanyak sholat sunnah, kita taraweh, kita rawatib, kita witir. Ini adalah tuntunan-tuntunan ulama khos atau bahkan itu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul dan juga Rasulullah itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada ar-ridho bil qalil. Nah, apa itu ar-ridho bil qalil? Ar-ridho bil qalil di sini artinya kita melakukan sesuatu hal meskipun kecil tetapi kita ikhlas. Ya. Banyak sekali sekarang melakukan sedekah, ya, dengan nominal yang besar tetapi kamera di mana-mana, ya. Itu adalah riya. Tetapi di sini yang kita tekankan, kita melakukan amalan-amalan kecil, tetapi kita ikhlas, kita ridho, insya Allah akan menjadi berkah. Banyak sekali sekarang di media sosial kita melihat konten-konten yang FYP, bagaimana orang dengan riaknya, ya, memberi santunan, memberi bantuan, tetapi kamera di mana-mana. Nah, inilah kita harus ambil pelajaran.
keikhlasan yang perlu kita tanamkan terhadap diri kita. Meskipun tidak ada kamera, tidak ada orang yang melihat, kita tetap akan melakukan sesuatu amal yang baik meskipun kecil tanpa pamrih. Kemudian yang keempat itu ada al-istidad liyaumir rohin. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk suatu saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah penuh dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita termasuk golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun, ya. Sehingga amalan-amalan kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah ayat yang mengatakan, ya, ibadah kita itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Nah, ini kita melakukan sekali itu lipat gandanya sangat luar biasa. Nah, mari kita jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di momentum Ramadan ini, ya, sebagai kawah candra di muka sebagai umat muslim, untuk meningkatkan amalan kita, untuk kita belajar berbuat baik, ya. Kalau tadi itu yang pertama itu ada al-khauf itu rasa takut kepada Allah, ya. Karena puasa itu ya sifatnya privat, hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, kita wudhu berkumur-kumur, kita airnya kita telan, tidak ada yang tahu, ya. Sehingga ini hanya butuh penanaman dalam hati, supaya rasa takut itu tertanam dalam hati untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa tidak ada seorang pun yang tahu dari amal ibadah kita. Bisa saja di rumah kita habis makan, sarapan, tetapi keluar pura-pura puasa, banyak yang terjadi seperti itu. Karena yang namanya puasa adalah sifatnya adalah privat. Ya, ibadah yang tahu hanya Allah dan kita. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, sudah pasti kita akan melakukan kebohongan-kebohongan, ya, karena tidak ada yang tahu. Pura-pura puasa padahal tidak puasa, habis ngopi, habis sarapan, pura-pura puasa, bisa saja seperti itu karena tidak ada yang tahu. Tetapi karena kita punya rasa takut kepada Allah, sehingga kita untuk memupuk keimanan kita, ketakwaan kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak ibadah kita, ya, memperbanyak ibadah kita sesuai dengan tuntunan syar'i. Demikian ulasan kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.